Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Inyomantika MSI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Hindu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayudayani dengan NIM 22170511113. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester mata kuliah agama Hindu. Untuk soal yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Apakah keduanya memiliki keterkaitan? Jadi menurut pendapat saya, pelaksanaan yoga dan proses pembuatan banten memiliki hubungan yang terbatas. Yoga merupakan praktik spiritual dan fisik yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam tubuh dan pikiran. Sementara itu, proses pembuatan banten adalah bagian dari tradisi keagamaan yang melibatkan pembuatan dan penggunaan banten sebagai simbol atau persembahan kepada ide Sang Hyang Widi. Secara langsung, kedua hal tersebut mungkin tidak memiliki hubungan yang kuat. Namun, pembuatan button dapat dilakukan dengan keadaan pikiran yang tenang dan konsentrasi yang mendalam, mirip dengan prinsip yang diajarkan dalam yoga. Dalam hal ini, seseorang yang terlibat dalam proses pembuatan button mungkin melihatnya sebagai kesempatan untuk menghubungkan diri dengan spiritualitas atau mengalami ketenangan pikiran. Soal yang kedua, berikan pendapatmu. Apakah kelebihan Banten dalam tradisi hidup? Menurut pendapat saya, kelebihan Banten dalam tradisi Hindu adalah sebagai simbol keberagaman, penghormatan, dan koneksi spiritual dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Banten merupakan persembahan yang diberikan sebagai tanda penghormatan, rasa syukur, dan permohonan kepada dewa-dewa atau ide Sang Hyang Widi dalam praktik keagamaan hidup. Beberapa kelebihan Banten dalam tradisi Hindu meliputi yang pertama sebagai simbol penghormatan. Banten merupakan ekspresi penghormatan dan pengabdian kepada Ida Sang Hyang Widi. Banten menunjukkan kesetiaan dan rasa syukur umat Hindu terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Yang kedua, menyatukan masyarakat. Perbuatan dan penyajian Banten melibatkan partisipasi masyarakat Hindu yang memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan dalam praktik keagamaan. Yang ketiga, koneksi spiritual. Banten berfungsi sebagai sarana untuk membangun koneksi spiritual dengan ide Sang Hyang Widi. Melalui ritual penyembahan Banten, umat Hindu berusaha mencapai harmoni dan mendapatkan berkat dari ide Sang Hyang Widi. Yang terakhir, transmisi budaya. Tradisi pembuatan Banten turun-temurun dari generasi ke generasi, memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai keagamaan Hindu. Soal selanjutnya, bagaimana strategi Anda mencegah korupsi bagi diri Anda sendiri? Menurut pendapat saya, mencegah korupsi dalam diri saya sendiri dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan spiritualitas. Beberapa strategi yang dapat saya terapkan adalah yang pertama, jujur dan integritas. Memiliki kejujuran yang tinggi dan bertindak dengan integritas dalam segala aspek kehidupan. Ini melibatkan konsistensi antara pikiran, perkataan, tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang kedua, karma yoga. Mengamalkan karma yoga yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab saya dengan niat yang suci dan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Dalam hal ini, melakukan tindakan yang benar dan baik menjadi fokus utama, bukan motif pribadi. Serta yang terakhir, dharma. Mematuhi dharma yaitu tindakan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral yang diperlukan dalam masyarakat. Dharma memadu seseorang untuk mengambil keputusan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.
Untuk soal nomor 4, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, apa yang Anda kerjakan dalam studi lapangan itu, serta nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam studi Anda. Menurut pendapat saya, saat kita berkunjung ke panti asuhan, nilai yang kita dapat atau kita pelajari ialah nilai etika. Dikarenakan pada saat kita berkunjung ke panti asuhan, anak-anak yang berada di panti tersebut akan sangat ramah kepada semua orang yang bertamu. Di mana hal ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kita bertemu dengan seseorang yang kita dapat memberikan senyuman yang ramah dan pada saat kita bertamu ke tempat seseorang atau kedatangan tamu, kita dapat menerapkan nilai etika tersebut. Selanjutnya, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang yang semacam itulah yang mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sikap korupsi pada manusia? Jelaskan jawaban dan berikan contoh. Jadi menurut pendapat saya, antara kepasrahan dengan sifat korupsi tidak memiliki hubungan. Pasrah dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang sudah menerima keadaan yang dan tidak melakukan hal apapun lagi. Sedangkan sifat korupsi ini hanya dimiliki oleh seseorang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah mereka miliki. Misalnya, seseorang yang pasrah umumnya akan menerima kenyataan. Mereka hanya akan diam saja dan tidak melakukan sesuatu. Sedangkan sifat korupsi membuat seseorang cenderung berusaha untuk mendapatkan lebih banyak apa yang mereka sudah dapatkan, tapi dengan cara atau usaha yang tidak baik. Soal nomor 6, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Jadi dalam pengkajian center yoga, hubungan dari ketiga hal tersebut atau dalam agama Hindu disebut dengan Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda terdiri dari pikiran, perkataan, dan perbuatan, di mana hal tersebut tentu dapat dihubungkan dengan yoga dan pranayama. Karena pada saat kita melakukan yoga dan pranayama, seseorang perlu untuk berpikir positif dan memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widiwasa. Dengan berpikir positif, seseorang dapat berkata dengan baik. Dan apabila kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, tentu saja seseorang juga dapat berbuat dengan baik. Baik, untuk soal selanjutnya, dalam bab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam kita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jadi menurut pendapat saya, ungkapan Bhagavad Gita tersebut memiliki makna ketika seseorang bisa selalu melaksanakan seluruh kewajiban serta pekerjaan seperti sembahyang, memberikan persembahan dengan tulus ikhlas serta selalu berlandaskan pada ajaran Dharma, maka orang tersebut akan selalu dilindungi dan diberkati oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Hal ini pasti akan didapat meskipun belum bisa melaksanakan keterikatan terhadap benda-benda duniawi. Soal nomor 8, Ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimana menurut Anda, Ngaben itu? Apakah perlu dilakukan?
Jadi, ngaben merupakan suatu upacara fitrayatnya yang bertujuan untuk mengembalikan semua unsur indria yang ada, yaitu panca maha buta. Menurut saya, upacara ngaben sangat perlu dilakukan untuk melepaskan sang roh dari badan kasar. Dari segi biaya, upacara ngaben memang terkesan mahal. Guna menekan biaya, ngaben bisa saja dilakukan secara massal. Sebenarnya tidak ada istilah boros. Lebih tepatnya gengsi, di mana seseorang sengaja membuat upacara yang serba mewah untuk menunjukkan bahwa ia kaya atau mampu. Sem- semua yatnya bertujuan sama. Jika memang mampu melakukan hal tersebut, tidak masalah. Tetapi jika tidak mampu, maka jangan dipaksakan. Soal selanjutnya, banyak orang Hindu lebih bersemangat banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngenteng linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jadi menurut pendapat saya, hal tersebut sudah biasa di zaman ini, di mana rasa ikhlas akan dikalahkan oleh rasa pamer. Hendaknya kita bisa berbagi atau bersedekah kepada sesama yang benar-benar sedang membutuhkan bantuan kita. Perlu diingat, kita semua makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sewaktu-waktu kita pasti akan memerlukan bantuan dari orang lain. Tapi ikhlas dalam melakukan hal itu karena pahala kita sedang ditambahkan oleh ide Sang Yang Widi Wasa. Baik untuk soal yang terakhir, Yatra Yogeswara Krisno Yatra Parto Danurdara. Tatra Sir Wijayo Butir Druwa Nitir Matir Mama. Artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18 dari 78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk Contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita dalam kesusahan atau dalam keadaan yang buruk. Apabila kita tetap berdoa memuja kepada Tuhan dan percaya adanya Krishna dan Arjuna dengan tetap berusaha maka kita akan mendapat kelancaran yang dan kesejahteraan. Baik, sekian yang dapat saya paparkan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Akhir kata saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.